Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Dan sebelum kita mulai renungan malam ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang empunya dunia dan segala isinya, yang senantiasa memberikan kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Dan untuk malam ini, kami mohon Tuhan, Engkau menjaga kami, menguatkan kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk malam ini, kita ambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 8 hingga 12, dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada perbedaan yang jelas antara orang yang dipimpin oleh roh dan orang yang tidak dipimpin oleh roh. Rasul Paulus membedakan itu dengan cara-cara, dengan melihat tindakan dan perbuatan. Di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 23, di sana jelas-jelas Paulus membandingkan antara keinginan dunia, keinginan daging, dan buah-buah roh. Dan di dalam Roma 8 ini, Paulus mengingatkan kita, orang yang dipimpin oleh roh, orang yang hidup oleh roh, adalah orang yang hidup dipimpin oleh Kristus. Itu artinya saudara-saudara, orang yang berada di dalam roh, sebenarnya hidupnya, pikirannya, pekerjaannya, apapun yang dilakukannya harus seturut dengan Kristus. Kristus menjadi acuan, Kristus menjadi dasar, Kristus menjadi pijakan dari seluruh perbuatan dan pekerjaan. Kalau roh yang memimpin orang, itu artinya Kristus yang menguasai hati dan pikirannya. Kalau Kristus yang menguasai hati dan pikirannya, dia akan mengarahkan segala sesuatu miliknya, apapun yang dia punya, melakukan yang terbaik dan melakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan kepada Tuhan. Dia melakukan pekerjaannya, dia hidup tidak seturut dengan keinginannya, tetapi selalu dikaitkan dan dihubungkan bagaimana keinginan Tuhan harus terlaksana, harus terwujud dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika orang-orang di Roma mengalami kemerosotan moral dengan berbagai cara hidup akibat dari perubahan-perubahan, apakah akibat dari modernisasi yang berkembang, akibatnya orang terjebak dengan hanya memikirkan keinginan daging, hanya melakukan seturut dengan apa yang dia maui. Akhirnya rohnya, tubuhnya hanya dipakai untuk memuaskan keinginan dan memuaskan hati hasrat melulu. Karena itu bagi orang percaya, hidup dan tubuh bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu harus dikuasai, harus dipimpin, harus diarahkan untuk melakukan kehendak Tuhan.
Orang-orang yang berada dalam pimpinan roh, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan dia mampu memilah-milah mana yang harus dilakukan, mana yang dikehendaki Tuhan, dan mana yang tidak benar, yang tidak disukai Tuhan. Akibatnya kehidupannya tidak asal jadi, kehidupannya atau keputusannya tidak asal-asalan, selalu punya landasan, selalu punya dasar. Dan yang paling utama adalah kehidupannya selalu berdasarkan cinta kasih. Bukankah dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ketabahan, dan bagaimana kesetiaan, untuk melengkapi seluruhnya. Karena kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan orang-orang yang dikuasai roh adalah kehidupan yang terus menaburkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dimanapun berada, baik di tengah-tengah, di rumah, dalam hubungan sosial ke masyarakat, dalam pekerjaan, dan dalam apapun yang dilakukannya. Itulah yang diajak oleh Paulus kepada jemaat di Roma, agar jemaat di Roma dan jemaat orang-orang percaya pada masa kini tidak hanya melakukan seturut dengan keinginannya, tetapi harus diarahkan, harus seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang memimpin kita, sebab ketika roh Tuhan memimpin kita, itu akan membuahkan buah-buah yang baik. Tetapi ketika keinginan daging menguasai kita, kita akan berakhir dalam kebinasaan dan kehancuran. Roh Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah dunia ini, yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita untuk selalu setia kepada cinta kasih-Nya, kepada apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Bapa yang telah memberikan roh-Mu, membimbing dan menguatkan kami, mengajar kami untuk memahami kehendak-Mu dan melakukan seturut dengan apa yang Engkau rencanakan bagi setiap orang. Biarlah kuat kuasa-Mu memberikan kami kekuatan untuk melakukannya, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang selalu kami hidupi setiap waktu. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.